Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda yang soleh dan soleha? Insya Allah baik ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 2. Tapi sebelum belajar, Ananda berdoa. Baik, hari ini kita akan masuk bahasa Indonesia, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Nah, kita ingat kembali bahwa fungsi dari apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa, dan kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana yaitu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini ada salah satu teks yaitu pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan insang, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, setelah kita membaca teks ini, kita akan mendapatkan informasi yaitu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air dan informasinya itu apa dan di mana. Kemudian berikutnya ikan bernapas menggunakan insang dan informasinya adalah apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, kemudian kita akan menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Nah, sekarang ada teks lagi. Ananda yang soleh dan soleha bisa membacanya ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia. Misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak dan seterusnya. Dan kita akan menulis daftar pertanyaan seperti pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya yaitu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran.
Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan membaca. Kemudian informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah contoh-contoh peta pikiran. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. Kemudian menentukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Bacalah cerpen dengan seksama untuk menemukan informasi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama, bacalah cerpen dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian carilah jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kemudian yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya yaitu menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang banyak. Kita ingat kembali bahwa langkah-langkah menggali informasi dari teks yaitu bacalah teks dengan seksama, kemudian yang kedua buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu jawablah. Tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Sekarang ada tugas. Ayo bacalah sebuah cerpen, temukan informasi-informasi dari cerpen tersebut. Tulislah hasilnya dalam peta pikiran. Nah, it comes back to your teachings and all your words from your life. I have learned to be patient and caring at every turn.